dalam kasih Kristus. Setelah Yesus memberikan segala kuasa dan penjelasan tentang apa yang harus dilakukan para murid, kini Yesus memberitahukan tugas berat yang akan dialami para murid. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Matius bab 10 ayat 16. Situasi yang tidak mudah akan dialami oleh para murid, yaitu mereka akan diserahkan kepada majelis agama, disesat dan digiring ke muka para penguasa dan para raja. Tetapi selalu ada rahmat, sebab situasi itu menjadi kesempatan untuk memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus. Sekalipun ada penderitaan dan kesulitan, tetapi juga ada pertolongan dari Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau telah memilih kami menjadi murid dan utusan-Mu. Kami ingin selalu setia dan bahagia dalam menjalani perutusan-Mu. Teguhkan kami untuk setia mewartakan nama-Mu, kendati kesulitan dan tantangan selalu menghadang. Dikaulah Tuhan yang selalu memberikan pertolongan dan perlindungan dalam perutusan kami, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang. Sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena aku, kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya,
dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh, sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, panggilan kemuridan dan perutusan dari Yesus berlaku untuk semua kalangan usia. Di kalangan remaja, Yesus memanggil yang berbahagia Andrew Puyen, seorang pemuda di Vietnam, untuk membantu pewartaan sabda Allah dari para imam Yesuit. Dia ditahan karena imannya kepada Yesus, dan akhirnya dia dibunuh ketika dia menolak untuk membuang atau melepaskan imannya itu. Santa Kateri Tekakwitha juga mengalami penganiayaan karena imannya kepada Yesus. Dia harus melarikan diri dari daerahnya dengan berjalan kaki sejauh kurang lebih 320 km jauhnya, melewati hutan-hutan yang masih liar tanpa alas kaki, untuk memelihara imannya dari pengejaran orang-orang yang membenci Kristianitas. Ketika meninggal, dia berkata, "Yesus, saya mencintai." Pilihan untuk menjadi murid dan menjalani perutusan Yesus harus memiliki cinta yang besar kepada Yesus dan siap mengalami seperti sang guru kita. Yesus sudah menubuatkan, oleh karena namaku kamu akan mengalami kesulitan dan dibenci orang. Hal itu benar. Para murid baru mengalami semuanya itu setelah wafat Yesus. Stefanus harus mengalami kematian karena memberitakan Yesus yang bangkit. Demikian juga Paulus yang mengalami penjara, dicambuk, dan aneka penganiayaan.
Setiap murid harus menanamkan kesadaran dalam dirinya bahwa mengikuti Yesus dan melaksanakan perutusannya tidak akan pernah membebaskan para murid dari derita dan aniaya. Jika itu konsekuensi kemuridan, pertanyaannya ialah, sudah siapkah Anda mengalami itu? Aniaya juga datang dari lingkup terdekat, yaitu keluarga. Di antara orang-orang yang selalu hidup bersama dengan kita. Sungguh, nama Yesus saja sudah cukup membuat orang lain membenci dan menganiaya para muridnya. Sekali lagi, kesetiaan untuk tetap berpegang teguh pada nama Yesus akan menyelamatkan orang itu. Sekarang, jelaslah sudah, para murid harus melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Para murid juga akan mengalami apa yang sudah dialami oleh Yesus. Seperti dia katakan, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Matius bab 10 ayat 24. Setiap orang yang mengemban amanat Yesus pasti akan mengalami cobaan seperti dia. Namun, janganlah cemas, janganlah takut, sebab Tuhan selalu menyertai dan membela kita. Siapa yang bertahan setia sampai pada kesudahannya, dia akan mengalami keselamatan. Berkat cinta kasih Allah atau karya Roh Kudus di dalam gereja yang selalu membuka kemungkinan kepada para murid untuk memberikan kesaksian, kendati pun banyak menghadapi kendala yang disimbolkan dengan serigala-serigala itu. Percayalah, Yesus yang mengutus kita tidak akan pernah membuat kita sengsara, tetapi Dia selalu memberikan pertolongan dan keselamatan, asalkan kita tetap bertahan sampai pada kesudahannya. Tuhan Yesus, namamu begitu agung untuk selalu kami wartakan di dalam kehidupan ini. Kami sadar bahwa namamu tidak selalu membuat kami mudah dalam menghadapi peristiwa iman di tengah-tengah masyarakat. Semoga kami setia berpegang pada Engkau yang telah menyediakan keselamatan apabila kami berpegang setia sampai pada kesudahan hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, sumber keselamatan kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama dan bersama roh. Semoga saudara-saudari yang menjalani perutusan dengan pelbagai kesulitan tetap setia dan diberikan perlindungan serta berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus.